Nah, untuk poin P12.2, kita harus mengetahui terlebih dahulu biaya yang dikapitalisasi. Untuk poin A ini, biaya yang dikapitalisasi ada 59,500 dolar Hong Kong. Lalu, biaya yang diamortisasi itu 59,500 dolar Hong Kong dibagi 17. 17 dari mana? 17 itu dari tahun 2016 hingga tahun 2032. Nah, hasilnya 3.500 dolar Hong Kong. Nah, nilai buku akhirnya 59,500 dolar Hong Kong dikurangi 3.500 dolar Hong Kong yang hasilnya 56.000 dolar Hong Kong. Lalu untuk P12.2 poin B itu kan ada tiga yang harus kita ketahui. Yang pertama itu dari biaya 2016. Nah, biaya 2016 ini kita harus mengetahui amortisasinya. Amortisasinya itu 5 tahun dikali 3.500 dolar Hong Kong yang hasilnya 17.500 dolar Hong Kong. Lalu untuk nilai buku akhirnya 59.500 dolar Hong Kong ini dikurangi hasil amortisasi tersebut. Amortisasi yang tadi sudah kita hitung yaitu 17.500 dolar Hong Kong yang hasilnya 42.000 dolar Hong Kong. Untuk biaya 2018 amortisasinya yaitu 42.000 dolar Hong Kong dibagi 15 tahun yang hasilnya 2.800 dolar Hong Kong. Lalu akumulasi amortisasi pada tahun 2018 hingga 2020 itu kan 3 tahun. Jadi perhitungan akumulasi amortisasinya itu 3 dikali hasil amortisasinya yaitu 2.800 dolar Hong Kong yang hasilnya 8.400 dolar Hong Kong. Lalu nilai buku akhirnya itu pakai nilai awal yaitu 42.000 dolar Hong Kong dikurangi hasil dari akumulasi amortisasi 2018 hingga 2020 yaitu 8.400 dolar Hong Kong yang hasilnya 33.600 dolar Hong Kong. Lalu untuk yang biaya tahun 2019 kita menghitung amortisasinya dulu yaitu 49.000 dolar Hong Kong dibagi 14 tahun yang hasilnya 3.500 dolar Hong Kong. Lalu akumulasi amortisasi dari tahun 2019 hingga 2020. 2019 2020 terhitung 2 tahun. Berarti 2 tahun dikali hasil amortisasi sudah kita hitung yaitu 3.500 dolar Hong Kong yang hasilnya 7.000 dolar Hong Kong. Nah, untuk menghitung nilai buku akhirnya, kita memakai nilai awal yaitu 49.000 dolar Hong Kong dikurangi hasil dari akumulasi amortisasi yang sudah kita hitung tadi yaitu 7.000 dolar Hong Kong yang hasilnya 42.000. Nah, ini kan sudah ketahuan semua. Lalu kita harus menghitung total carrying value-nya. Nah, total carrying value-nya itu bisa didapatkan dari nilai buku akhir biaya 2016 ditambah nilai buku akhir biaya tahun 2018 lalu ditambah nilai buku akhir biaya tahun 2019 yang hasilnya 117.600 dolar Hong Kong. Di 31 Desember 2023, total biaya yang dapat diamortisasi adalah biaya yang dikeluarkan sampai 30 Juni 2021. Biaya setelah 30 Juni 2021 tidak diamortisasi pada tahun itu. Seluruh biaya yang dapat diamortisasi dijelaskan dalam gambar dan jumlah keseluruhannya adalah 745.600 dolar Hong Kong. Soal P12.3 A. Siapkan jadwal yang menunjukkan bagian aset tak berwujud dari laporan keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dalam format yang baik. Soal P12. Oke, jawaban P12.3 yang A. Jadwal aset tak berwujud pada 31 Desember 2022. 1. Waralaba. Uang muka tidak dikembalikan sebesar 15.000, nilai angsuran 4 kali 15.000 pada 14% sama dengan 43.700. Total biaya waralaba yang diakui 15 ditambah 43.700 sama dengan 58.700. Amortisasi 10 tahun sebesar 58.700 dibagi 10 sama dengan 58.70 per tahun.
Nilai tercatat per 31 Desember 2022 sebesar 52830. 2. Paten. Biaya eksperimen dan pengembangan tidak diakui sebagai aset dibiayakan karena belum layak secara ekonomi. Biaya legal dan pendaftaran sebesar 17.600. Amortisasi 8 tahun sebesar 17.600 dibagi 8 sama dengan 2.200 per tahun. Nilai tercatat per 31 Desember 2022 sebesar 17.600 dikurangi 2.200 sama dengan sebesar 15.400. Yang ketiga, merek dagang. Biaya perolehan 1 Juli 2019 sebesar 36.000, amortisasi hingga akhir 2021 36.000 dibagi 20 dikali 2,5 tahun sama dengan sebesar 4.500. Nilai buku awal 2022 36 dikurangi 4.500 sama dengan sebesar 3.1.500. Biaya litigasi 1 Juli 2022 sama dengan 10.200 ditambahkan total nilai setelah litigasi sebesar 31.500 ditambah 10.200 sama dengan 41.700. Amortisasi 2022 41.700 dibagi 20 sama dengan 2085. Nilai buku per 31 Desember 2022 41.700 sama dengan 2085 sama dengan sebesar 39.6115. Soal P12.3 yang B. Siapkan jadwal yang menunjukkan semua biaya yang timbul dari transaksi yang akan muncul pada laporan laba rugi Sandro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan perhitungan pendukung dengan benar. Jawaban P12.3 yang B. Jadwal beban terkait pada laporan laba rugi 2022. 1. Amortisasi waralaba sebesar 5,870. 2. Royalti 15 atas pendapatan waralaba 15% dikali 900.000 sama dengan 45.000. 3. Beban penelitian dan pengembangan tidak dikapitalisasi sebesar 65.000. 4. Amortisasi paten sebesar 2.200. 5. Amortisasi merek dagang sebesar 2.055. Perkenalkan, nama saya Saidatun Kamila dengan NPM akhir 193. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal mengenai aset tidak berwujud. Untuk soal pertama, diketahui bahwa harga perolehan dari PT Media Production adalah sebesar 600 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun. Jadi amortisasinya itu dari harga perolehan dibagi masa manfaat, yaitu 600 juta dibagi 4 sama dengan 150 juta. Jadi amortisasi per tahunnya sebesar 150 juta. Lalu yang kedua, berapa akumulasi amortisasi pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, untuk akumulasinya itu yaitu 150 juta dikalikan dengan 1 tahun. Jadi akumulasi amortisasi 1 Januari 2023 sebesar 150 juta. Untuk soal nomor 3, yaitu berapakah nilai buku pada tanggal 1 Januari 2023. Untuk menghitung nilai buku ini dari biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu sama dengan 600 juta dikurangi 150 juta, jadi nilai bukunya adalah 450 juta. Nah, untuk soal yang keempat, jika PT Media Production ini menjual sisa hak lisensinya pada TV Ceria, maka berapakah keuntungan atau kerugian yang diperoleh? Jadi kita menghitung keuntungannya dengan mencari terlebih dahulu berapakah akumulasi amortisasinya. Itu sama dengan 150 juta dikali 3
sama dengan 450 juta. Nah, dari situ kita bisa memperoleh nilai buku sama dengan biaya peroleh yang dikurangi total akumulasi amortisasi 31 Desember 2024 sama dengan 600 juta dikurangi 450 juta sama dengan 150 juta. Lalu untuk keuntungannya adalah dari harga jual dikurangi nilai buku sama dengan 200 juta dikurangi 150 juta. Jadi keuntungannya sama dengan 50 juta.